sangat-sangat mengena. Bisakah Anda jelaskan kepada kami tentang pemerintahan teknokratis yang tadi Anda sebutkan? Pemerintahan teknokratis Palestina yang pembentukannya pernah diserukan oleh Dewan untuk Perdamaian. Pemerintahan teknokratis ini sekarang kabarnya tertahan di Mesir. Saya kira mereka belum bisa masuk ke Gaza. Apa harapan rakyat Gaza terhadap pemerintahan teknokratis ini? De Gaza, de ce gouvernement technocratique. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus menekankan satu hal yang penting. Sejak 7 Oktober sampai sekarang, di Gaza terasa seolah-olah tidak ada lagi pemerintahan atau otoritas yang benar-benar berfungsi. Otoritas Palestina di Ramallah saat ini hanya membayar sekitar 30% dari gaji pegawainya, karena kesulitan keuangan yang mereka hadapi. Di sisi lain, pemerintah Gaza juga tidak berdaya. Jadi, siapa sebenarnya yang mengelola Gaza sekarang? Hanya organisasi internasional pedagang. Karena itu, di sini muncul perasaan ditinggalkan, bukan hanya oleh komunitas internasional resmi, tapi juga oleh otoritas lokal kami sendiri. Perjanjian gencatan senjata itu sebenarnya mencakup 3 tahap. Gencatan senjata, lalu penarikan pasukan pendudukan, kemudian masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar. Tapi, tidak satu pun dari langkah-langkah itu benar-benar dijalankan. Di antara langkah awal yang direncanakan adalah pembentukan pemerintahan teknokrat, sebuah inisiatif yang awalnya disambut positif oleh semua pihak. Namun, pemerintahan yang dibentuk pada bulan Desember 2023 itu sudah tertahan di Mesir selama 7 bulan, karena pihak pendudukan menolak memberi izin masuk ke Gaza. Masyarakat menaruh banyak harapan, tapi pada kenyataannya, pemerintahan ini tidak punya ruang gerak yang nyata. Di lapangan, perilaku pihak pendudukan justru berlawanan dengan kesepakatan. Mereka terus maju dan menguasai lebih banyak wilayah. Jadi kami tidak punya pilihan lain selain beradaptasi dalam ketidakberdayaan menghadapi situasi sulit ini dan bertahan hidup dari hari ke hari. En survivant au jour le jour. Vous dites que les États-Unis n'arrivent pas à faire pression. Anda mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak berhasil menekan Israel agar tahap pertama dari kesepakatan yang sudah dinegosiasikan itu dijalankan. Anda menyebutkan ada 150 truk per hari, padahal seharusnya 600 sesuai dengan perjanjian. Ada banyak lain juga yang tidak dipatuhi oleh Israel. Apa yang Anda katakan kepada orang-orang yang berpendapat bahwa kondisi ini bukan hanya karena Israel, tapi juga karena Eropa dan Amerika Serikat yang punya tanggung jawab mereka sendiri? Karena tanpa dukungan diplomatik, militer, finansial, dan ekonomi dari Eropa dan Amerika Serikat, Israel tidak bisa berbuat seperti sekarang. Dan juga, apa yang Anda harapkan dari negara-negara Arab? Attendez des pays arabes. Pas seulement l'Europe et les États-Unis. Bukan hanya Eropa dan Amerika Serikat, tapi seluruh komunitas internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan, Liga Arab, dan Uni Eropa. Sayangnya, kemajuan nyata masih sangat sedikit. Ada beberapa tanda positif tentu saja, seperti pengakuan negara Palestina oleh Irlandia, Norwegia, dan Slovenia, atau gerakan solidaritas masyarakat di Italia. Tapi komunitas internasional tetap terpecah, dan secara keseluruhan masih mendukung pendudukan itu. Bagi kami, harapan yang sesungguhnya ada pada gerakan masyarakat sipil di seluruh dunia. Kami merasa sangat didukung oleh aksi-aksi di universitas-universitas Amerika pada tahun 2024, lalu di kampus-kampus Prancis dan Eropa. Kami sudah tidak lagi menaruh harapan pada negara-negara, tapi kami sangat percaya pada kekuatan masyarakat sipil. Yang benar-benar penting bukan para pemimpin atau negara, tapi rakyat itu sendiri. Itu soal rakyat. Anda guru bahasa Prancis, ya? Gaza punya penduduk yang sangat muda. Bagaimana Anda berusaha membangun pendidikan di tengah situasi yang begitu berat ini? Pendidikan bagi anak muda Gaza. L'éducation de la jeunesse gazaoui. L'éducation est pour nous un élément. Bagi kami, pendidikan itu hal yang sangat penting. Sebelum serangan ini, tingkat partisipasi sekolah di Palestina lebih dari 93%. Pendidikan telah menjadi bagi rakyat Palestina bentuk nyata dari perlawanan terhadap kekerasan, sekaligus penanda identitas dan sejarah yang sangat dalam.
Sekarang, situasinya benar-benar parah. Sebelum serangan, ada sekitar 320 sekolah di semua jenjang. Hari ini, hampir 250 diantaranya sudah hancur. Sisanya berubah menjadi tempat penampungan bagi warga yang mengungsi. Jadi, bisa dibilang, di Gaza sudah tidak ada lagi sekolah dalam arti sebenarnya. Sekolah-sekolah itu digantikan oleh pusat-pusat belajar darurat. Para guru bahkan menyewa ruangan di gedung-gedung yang rusak untuk bisa terus mengajar. On loue des pièces dans des immeubles endommagés, ainsi que par des tentes éducatives installées. Juga lewat tenda-tenda pendidikan yang didirikan di kamp pengungsi, kadang tanpa perlengkapan sama sekali. Anak-anak pun duduk langsung di tanah. 13 universitas besar di Gaza telah hancur total. Meski begitu, pendidikan tinggi tetap berjalan secara daring. Sekitar 83% mahasiswa sudah kembali mengikuti kuliah online, dan 75% siswa sekolah dasar dan menengah sudah kembali belajar tatap muka. Kalau dulu setiap sekolah mengajarkan 9 mata pelajaran, sekarang tinggal 4, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, dan sains. Pelajaran bahasa Prancis, seni rupa, olahraga, dan sejarah terpaksa dihentikan karena kekurangan tenaga pengajar. Ont été abandonnés faute de personnel. Plus de 1200 enseignants ont été tués. Lebih dari 1.200 guru telah terbunuh, dan sekitar 13.000 murid juga kehilangan nyawa. Secara pribadi, saya mengelola 3 pusat pendidikan. 2 berada di gedung yang rusak, dan 1 lagi di bawah tenda. Saya berusaha mendukungnya lewat kunjungan, donasi, dan penyediaan perlengkapan. Di awal serangan, anak-anak yang ikut kegiatan kami sangat agresif. Dan itu bisa dimengerti, mengingat apa yang mereka alami. Tapi sejak mereka mulai belajar lagi, memang jauh lebih tinggi. Itu tanda yang positif. Dan hal itu menjadi sebuah warmit terus mencapai som. Et cela nous encourage à poursuivre notre mission. Merci Ziad. J'ai une dernière question, peut-être deux. Terima kasih, Ziad. Saya punya satu pertanyaan terakhir, atau mungkin 2. Yang pertama, sebenarnya ini pertanyaan sekaligus pengakuan. Pertama-tama, terima kasih dari lubuk hati saya, Ziad. Anda benar-benar membuat saya merasa terhormat. Dan pertanyaan terakhir saya adalah, apa yang pertama kali Anda pikirkan saat bangun pagi? Dan apa yang terakhir Anda pikirkan sebelum tidur malam? Le soir. Je ne vis pas une vie normale. Ma vie Saya tidak menjalani hidup yang normal. Hidup saya itu tidak normal. Saya mau berbagi satu rahasia. Saya punya satu keistimewaan, yaitu bahasa Prancis. Bagi saya, bahasa itu seperti pelindung. Karena kalau kita hidup di Gaza, semuanya terasa mengerikan, dan kita terus-menerus merasa ingin bersedih. Pertemuan seperti ini, malam-malam solidaritas seperti ini, benar-benar memberi saya kelegaan. Pagi hari, saat saya bangun, hal pertama yang saya inginkan adalah secangkir kopi.